Jadi akhirnya kedekatan dengan Tuhan menjadi salah satu solusi ketika ada ada masalah-masalah seperti itu. Ada sebuah rumah ketika diterjang oleh erupsi Semeru yang daerah sekitarnya hancur, tapi satu-satunya rumah itu tidak hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Kata Semeksa dimanapun kalian berada. Hari ini tentu banyak hal tentang bencana. Tidak hanya bencana tentang alam, juga kemarin kita dihadapkan dengan bencana non-alam, yaitu COVID-19. Nah, kebetulan kita sudah jaga jarak dan juga sudah vaksin tahap ketiga. Tentunya kita boleh tidak pakai masker dulu gitu, Pak. Ya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang apa itu BPBD dan juga kalian perlu tahu apa saja fungsinya. Nah, sekarang sudah saya undang Bapak Andika dari BPBD Jawa Timur, Pak ya. Siap. Selaku yang kebetulan datang hari ini tentang bagaimana BPBD atau penanggulangan bencana di tingkat sekolah. Apa kabar Pak Andika? Baik, terima kasih. Bisa dijelaskan Pak, kira-kira ini kan banyak nih siswa yang tidak paham, tapi bukan semua, Ya, sebagian ya. Sebenarnya apa itu BPBD itu Pak? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Memang istilah BPBD ini belum familiar. Ya. Jadi kalau di dinas pendidikan, di komunitas pendidikan, BPBD ini ambigu terhadap PBDB. Ya. PBDB. Apalagi kami program juga namanya SPAB. SPAB. Jadi singkatan-singkatan ini membingungkan. BPBD itu sebenarnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi BPBD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penanggulangan bencana di daerah masing-masing otomatis. Di kabupaten kota di Sumeneb ini berarti ada BPBD Kabupaten Sumeneb, kemudian di provinsi ada BPBD Provinsi Jawa Timur. Namun di pusat bukan BPBD nasional enggak, tapi BNPB. Nah, jadi menginduknya secara teknis kami ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana seperti itu. Kalau tadi kan di tingkat provinsi ada, pusat bahkan ada. Ada. Kalau di kecamatan kira-kira apa Pak? Tingkat apa namanya itu? Kalau di tingkat kecamatan kita tidak ada organiknya, jadi dikoordinasikan oleh BPBD kabupaten masing-masing. Tapi kami di provinsi itu punya agen bencana, ya. Jadi ada organik provinsi untuk mempermudah kita sinergi dengan kabupaten kota. Kita punya agen bencana, bukan agen untuk pesan bencana, enggak ya. Jadi kita punya 2 personil yang kita tempatkan di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi ada 38 kabupaten kota yang kita taruh anggota kita. Kira-kira Pak, BPBD ini kalau di sektor siswa mungkin khususnya anak-anak remaja, kira-kira fungsinya apa Pak? Jadi kami dari BPBD itu punya tugas mitigasi bencana. Salah satu tugas mitigasi bencana adalah mitigasi non-struktural, yaitu memberikan edukasi kepada siswa. Kami hari ini melakukan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang tujuannya memberikan pendidikan awal terkait penanggulangan bencana. Karena penanggulangan bencana ini harus kita mulai dari bottom up, tidak bisa kita langsung top down seperti yang lain gitu. Jadi kita pengen sebanyak mungkin masyarakat mengetahui tentang penanggulangan bencana. Karena ada studi yang mengatakan bahwa kesiapsiagaan diri itu memberikan persentase paling tinggi ketika penyelamatan di penanggulangan bencana. Nah, tadi malam saya sempat kepoin Pak podcastnya BNPB. Dia mengatakan bahwa kita harus mengubah ketakutan itu menjadi kebutuhan. Ya. Nah itu bagaimana kira-kira itu? Sehingga ada ketakutan, seharusnya ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Jadi begini, kadang ada miskomunikasi atau misinformasi ya. Jadi makanya masyarakat itu harus kita beri penjelasan. Seperti kasus misalkan dari Kepala BMKG Pusat pernah menginformasikan ke media bahwa ada potensi tsunami sekian puluh meter di wilayah pesisir selatan Jawa. Sama teman-teman tidak tahu dari mana teman-teman media itu dipelintir menjadi potensi bencana, potensi ombak setinggi. Akhirnya kalau prediksi dari potensi bergeser kata menjadi prediksi, seolah-olah itu akan terjadi kapan. Ya, akhirnya meresahkan masyarakat di pesisir Jawa. Tapi karena masyarakat itu juga berbeda-beda menerima informasi itu, masyarakat yang sudah tangguh bencana
itu akan berbeda responnya ketika mendengar informasi itu. Jadi kalau masyarakat yang kemarin kami di mana ya, di Trenggalek ya, sempat resah. Tapi sebaliknya di desa di Pacitan itu malah enggak. Mereka sangat yakin betul kalau yang terjadi itu atas izin Allah. Jadi mereka ya ada acara berdialog dengan Allah, ya memohon doa kepada Allah jangan sampai terjadi di wilayahnya, itu aja. Tapi itu menjadi apa? Menjadi realistis juga Pak ya ketika ada yang berdialog dengan Tuhannya. Iya, jadi akhirnya kedekatan dengan Tuhan menjadi salah satu solusi ketika ada apa ya, ada masalah-masalah seperti itu. Jadi kami sudah komunikasi dengan kepala desa setempat. Saya tanya kenapa kok desa Penjenengan ini kok berbeda dengan kami yang alami di teman-teman di Trenggalek, saya bilang gitu. Ya kami ada kegiatan dialog dengan Allah. Nah, ternyata apa itu suasana kebatinan yang seperti itu ternyata juga membantu gitu kan. Artinya spiritual lah. Spiritualnya ya. Gitu. Berkaitan dengan kegiatan SPBA ini Pak. SPAB ya. SPAB kan SPAB Pak. Ya, repot jadi gitu Bang. Saya aja tadi malam ngetik BPBD itu di keywordnya itu munculnya PPDB. PPDB ya, makanya saya mesti keliru ini. PPDB, SPAB, BPBD ya. Itu jadi SPAB Pak yang benar. SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah berkaitan dengan SPAB Pak yang dilaksanakan di SMKN dan Sumeneb. Kira-kira besok atau tadi sudah berlangsung akan ada apa saja Pak? Besok atau hari ini apa saja Pak yang akan dilakukan? Jadi kami di sini dari provinsi bekerja sama dengan SRPB, Satuan Relawan Penanggulangan Bencana, untuk menjadi fasilitator. Jadi kami akan memberikan edukasi tidak hanya ke siswa, ke komite sekolah, kemudian ke guru, kemudian ke mungkin satuan pengamanan sekolah untuk belajar bersama. Jadi kami memberikan pemahaman apa-apa yang terkait dengan penanggulangan bencana. Jadi harus pengenalan lingkungannya. Dia harus mengenali potensi atau ancaman bencana di wilayahnya apa, harus dipetakan dulu ancamannya apa, misalkan banjir harus ngapain nanti. Kemudian bangunan-bangunan itu diselamatkan seperti apa, konstruksinya, terus harus ada aware terhadap misalkan ada retakan itu harus ada apa. Kemudian nanti diajari apa ya, rencana kontingensi. Jadi rencana darurat ketika ada bencana. Maksudnya rencana darurat ya rencana ketika ada bencana tuh siapa berbuat apa itu harus dijelaskan di depan. Jadi misalkan kalau ada kejadian ini siapa nanti bagian misalkan yang masak, siapa nanti misalkan nyari karung pasir untuk apa? Untuk penghalang air atau sebagainya. Jadi nanti selama 2 hari diajari oleh fasilitator seperti itu. Berarti ada komando nanti pelatihan komando juga. Kalau ke ranah komando mungkin hanya informasi aja, nggak sampai sedetail itu mungkin. Ini kan baru tahap awal ya. Jadi, kalau untuk ini Pak, ini kan sudah berlangsung nih tentang bagaimana memberikan informasi aman bencana di sekolah. Berarti ada kemungkinan enggak Pak di sekolah itu akan dibentuk semacam ekstrakurikuler siswa rangkap bencana lah mungkin? Kami berharapnya bahwa pendidikan mitigasi bencana maupun penanggulangan bencana masuk kurikulum sekolah. Kedepannya seperti itu. Karena kita tahu bersama bahwa Indonesia itu meskipun strategis dari sisi geografis, tapi dari segi geologis punya potensi ancaman bencana bermacam-macam ya kan. Makanya kita itu terus terang untuk hal kebencanaan kita mencontoh Jepang. Jepang itu sedini mungkin dibekali ilmu tentang kebencanaan. Jadi kami berharap, makanya kami kolaborasi dengan Dinas Pendidikan berusaha memasukkan kurikulum terkait mitigasi bencana ke pelajaran sekolah. Kalau bencana sosial itu masuk bencana alam Pak ya? Kalau contoh bully. Kalau bencana sosial ya? berbeda. Pak? Bencana sosial beda. Tapi kalau untuk pendekatan Pak, contoh ada suatu kejadian yang membuat kita itu trauma nih. Kita trauma, anggaplah seorang remaja. Ada melihat kejadian bencana tiba-tiba itu muncul di depannya. Itu pemulihan trauma atau upaya yang dilakukan itu kira-kira seperti apa Pak? Jadi kami punya fungsi koordinasi. Jadi kami akan mengkoordinasikan dengan OPD yang mempunyai tugas fungsi terkait dengan trauma healing. Jadi di provinsi itu ada dinas sosial provinsi yang mempunyai tupoksi hal itu, dan mereka punya panti-panti rehabilitasi, dan kami akan mengkomunikasikan dengan mereka. Jadi ketika ada bencana itu kami fungsinya sebagai koordinator. Menyatukan seluruh OPD. Jadi ketika nanti ada yang jebol konstruksi ya kita ke PU. Misal ada bangunan sekolah yang rusak karena bencana mungkin banjir ya kami komunikasikan ke PU perumahan.
Kemudian ada saluran air, mungkin ke PU pengairan, seperti itu. Hal yang paling inti Pak, yang bisa dinikmati atau yang wajib diketahui oleh teman-teman siswa di BPPD itu apa sebenarnya? Yang paling inti. Maksudnya yang paling inti gimana? Contoh, kalian harus tahu bagaimana ketika melihat bencana larinya kemana. Ya nanti ikut diajari. Atau menghubungi kalau di Sumeneb ada 112. Ya, jadi kan yang terdekat yang bisa akses ya, misalkan BPBD Kabupaten Sumeneb tadi punya kontak langsung 112 seperti itu. Ya nanti teman-teman ini diklat awal istilahnya akan dibekali bagaimana misalnya ada gempa dia harus bertindak apa, dia harus berlindung di bawah kolong meja, misalkan harus melihat struktur rumah gedung yang kuat yang mana seperti itu. Jadi di sini akan dibekali seperti itu nanti. Jadi berharap ada praktek ya. Nanti ada praktek kayaknya aja simulasi sederhana gitu. Makanya kami datangkan Musipena juga. Ini termasuk lengkap mobil edukasi bencana. Jadi nanti ada ya itu di screen itu ada kelihatan itu contoh simulasi yang dilaksanakan di sekolahan. Ya itu pas ini. Jadi kepalanya ditutupi. Ya seperti itu. Mungkin ini sedikit nyeleneh ini Pak pertanyaan. Kira-kira bencana yang paling berkesan yang pernah sampean temui itu di mana Pak? Jadi yang berkesan kemarin kami waktu di Semeru ya. Jadi secara logika tidak masuk di logika. Jadi gini, ada sebuah rumah ketika diterjang oleh erupsi Semeru, yang daerah sekitarnya hancur, tapi satu-satunya rumah itu tidak hancur. Saya belum bisa jawab secara teknis itu. Itu apa? Maksud saya itu apa? Yang punya rumah itu siapa? Kelebihannya apa itu? Itu ada. Dari situ saya bilang ini kekuasaan Allah ini. Jadi sesuatu yang secara logika kita ini keterjang yang erupsi, tapi enggak. Dan enggak tersentuh. Jadi di depannya ini langsung arah pasir itu belok-belok gitu. Ya itu enggak. Padahal yang lainnya sekitarnya radius mungkin 300-400 meter hancur rata. Itu enggak. Ya itulah, itu kekuasaan Allah. Kalau belum diizinkan nama yang penguasa ya oleh Allah ya enggak bisa terjadi istilahnya. Harusnya bencana seperti itu. Gitu. Artinya memang semua bersinggungan dengan iya, semuanya bersinggungan dengan Allah ya. Kalau kita menyayangi alam, misalnya Allah menyayangi kita. Karena kan alam itu kan ya ciptaan Allah ya. Jadi kalau kita merusak ciptaan Allah ya nunggu akibatnya aja seperti itu. Mungkin saya seperti itu. Berarti harus saling mencintai seperti yang sini singgung. Oh iya singgung tadi ya. Jadi, kita cinta alam, alam cinta kita gitu. Kalau Bupati Sumeneb tidak saling mencintai. Ya. Terus untuk Pak, sosialisasinya mungkin. Di sisi lain kan sampai ini sosialisasinya ke sekolah-sekolah nih. Ya. Nah, milenial saat ini lebih digitalisasi. Ya, siap. Nah, kira-kira untuk sosialisasi digitalnya kira-kira ada Pak ya? Dan melalui apa? Yang jadi ada kayak digitalisasi terkait dengan informasi kebencanaan. Nanti juga akan disampaikan, misalkan di di handphone Android itu nanti install apa, daerah yang rawan bencana mana, itu ada nanti di Android itu sudah ada. Nanti mungkin akan disampaikan oleh teman-teman fasilitator gitu. Kalau di Jawa Timur Pak, sekolah yang terkena bencana itu kira-kira berapa persen Pak? Nah kalau saya tidak punya data itu berapa persen sekolah yang sudah terkena dampak bencana. Saya tidak punya data persisnya. Yang jelas saya kebetulan di Kepala Bidang Pencegahan ya. Jadi kami dalam upaya mitigasi rata-rata itu non struktural. Ya kami edukasi kebencanaan ke seluruh masyarakat. Ya mulai SPABI ya, kemudian nanti mahasiswa kita arahkan untuk KKN-nya tematik bencana. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan data kerusakannya berapa, bukan di bagian saya takut salah ngomong data nanti. Oke Pak, sebagai penutup mungkin bisa disampaikan pesan ataupun himbauan kepada masyarakat ataupun siswa khususnya terkait dengan bencana ataupun pencegahannya Pak. Silakan ke. Terima kasih. Saya sampaikan pesan-pesan buat adik-adik di SMK 1 Sumeneb bahwa 2 hari ini kami dari BPBD Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan SPAB Satuan Pendidikan Aman Bencana. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan semoga adik-adik semua minimal mengetahui ilmu-ilmu tentang penanggulangan bencana sehingga kedepannya adik-adik juga menjadi agen perubahan, agen informasi yang dapat meneruskan informasi ini kepada masyarakat sekitar adik-adik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.